Selamat sore. Di sini saya izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Kevin Murati Manalu, Prodi TMP 3C. Di sini kami dari kelompok 1, yaitu terkait selanjutnya menjelaskan, yaitu terkait dari pengoperasian dan perawatan lokomotif CC300, yaitu terkait di transmisi dan cooling system atau cooling unitnya. Di sini yaitu transmisi dan cooling unit, di mana operasional dan perawatannya itu terkait di transmisi, disk filter, oil separator, terus di visual inspeksi, trans cooling, yaitu sistem hidrostatik, coolant level, coolant unit, return filter, dan elemen. Nah, ini oil transmisi, di mana oil transmisi yang dianjurkan dengan spesifikasi SAE 40, volume oil engine diperkirakan sekitar 430 liter. Cek oil transmisi setiap 500 jam operasi dan lakukan penggantian setiap 5.000 jam operasi. Aktivitas maintenance-nya itu dicek level oil pada dipstick, kuras oil pada temperatur operasi melalui drain valve, head exchanger harus dibilas sampai habis ketika penggantian grade oil. Isi oli pada transmisi, dan terakhir isi ulang oli transmisi jika diperlukan. Selanjutnya itu disk filter, di mana disk filter yang terdapat dalam unit transmisi yaitu satu buah. Disk filter ini direkomendasikan dilepas pada setiap 500 jam operasi untuk dilakukan pembersihan, di mana aktivitas maintenance-nya yang pertama lepas disk filter, kedua cuci disk filter insert, ketiga masukkan disk filter insert ke dalam rumahnya atau housing, yang keempat letakkan pneumatic drive dengan bracket. Masuk ke oil separator elemen, di mana oil separator elemen yang terdapat dalam unit transmisi direkomendasikan diganti pada sekitar 5.000 jam operasi, di mana aktivitas maintenance yaitu ganti oli separator elemen, di mana lepas oli separator elemen yang pertama menggunakan kunci sabuk pengikat, kedua lumasi bagian lapisan seal dengan sedikit oli transmisi pada oli separator elemen yang baru, ketiga pasang elemen baru dan kencangkan dengan sekuat tangan. Masuk ke visual inspeksi transmisi, di mana tujuan dari perlu dilakukannya visual inspeksi transmisi secara periodi adalah untuk mengetahui kondisi transmisi dalam keadaan baik, di mana aktivitas maintenance-nya itu visual inspeksi transmisi dapat berupa inspeksi dari adanya kotoran, inspeksi dari adanya kerusakan eksternal, inspeksi dari komponen instalasi yang kendur, atau wiring, koneksi, cover pelindung, dan lain-lain, dan kelengkapan komponen transmisi. Masuk ke sistem hidrostatik, di mana sistem hidrostatik ini adalah berfungsi sebagai sumber untuk menggerakkan fungsi kerja cooling unit dan kompresor melalui pompa hidrostatik, di mana aktivitas maintenance-nya itu yang pertama cek level oli hidrostatik, pengecekan level oli diindikasikan oleh reservoir oli pada indikator level fluida dengan ketentuan sistem setelah selesai bekerja dan oli pendingin turun ke bawah. Yang kedua, cek sistem hidrostatik dari kebocoran. Yang ketiga, cek kualitas dari oli hidrostatik. Keempat, kuras oli hidrostatik. Kelima, penambahan oli hidrostatik. Masuk ke cooler. Cooler sebagai alat sirkulasi pendingin fluida di dalam cooling unit. Terdapat dua buah cooler dalam cooling unit ini, yaitu aktivitas maintenance-nya yaitu cek cooler untuk kontaminasi, di mana jika cooler terkontaminasi, bersihkan cooler dari sisi luar. Gunakan perantara pembersih dengan sedikit formulasi alkali. Ketika membersihkan dengan cairan dan steam jet cleaner, lindungi perlengkapan elektrik. Selanjutnya coolant level, di mana coolant adalah media fluida pendingin pada cooling system. Salah satu item penting dalam cooling system adalah pengukuran coolant level, di mana aktivitas maintenance-nya itu pertama cek coolant level di lever indikator fluida pada tangki ekspansi. Yang kedua cek kualitas coolant, ketiga ganti coolant. Masuk ke coolant unit, di mana cooling unit adalah beberapa komponen-komponen pada cooling system seperti kipas atau fan, termostat, dan lain-lain. Di mana aktivitas maintenance yaitu pertama cek koneksi berulir dari kebocoran, kedua cek pos dari kerusakan, ketiga dalam kondisi kebocoran di mana perbaiki jika terdapat kebocoran. Selanjutnya ganti baru komponen yang rusak. Selanjutnya mounting cooling system, di mana suspensi pada cooling system berfungsi sebagai penumpu komponen cooling unit, di mana aktivitas maintenance-nya itu cek suspensi dan mounting semua komponen cooling system dalam kondisi baik, lakukan tindakan yang diperlukan seperti pengencangan baut, penggantian komponen-komponen suspensi yang kurang berfungsi dengan baik. Return filter elemen. Filter ini berfungsi untuk menyaring kotoran pada media fluida keluar dan masuk tangki hidrostatik yang telah bersirkulasi untuk kebutuhan bekerjanya cooling system. Aktivitas maintenance-nya itu melepas filter elemen. Filter elemen yang bekas harus dibuang berdasarkan regulasi perlindungan lingkungan. Selanjutnya memasang filter elemen baru, hindari hal-hal yang menyebabkan kerusakan pada filter elemen. Mungkin itu saja dari
eh, pengoperasian maupun perawatan dalam lokomotif CC300, di mana dalam transmisi dan cooling sistemnya, di mana juga ini penting dalam komponen inti untuk terkait dalam transmisi dan pergerakan dan juga cooling sistem pendinginnya ketika beroperasi. Mungkin itu saja dari kelompok satu. Sekian dan terima kasih.